Oh, Iya, bagus. Jadi 2018 sudah kenal di Paras ya? iya, saya sudah mengenal 2018, saya sudah mengenal Baras. Nah, waktu itu ayah dan ibu saya yang sakit, makanya kami mengenal Baras dari situ. Oke, wah hebat. Iya, Harapan Ibu apa akhirnya bisa bergabung menjadi member dan menjalankan bisnisnya? ya Silahkan. harapan saya yang pertama itu untuk membantu orang-orang yang sakitnya sudah menua, dan kedua saya bisa menghasilkan uang. Ya, jadi Iya, pejuang ibu rumah tangga yang luar biasa. Ya, iya. ada impian lagi yang bisa di- dikabarkan apa impiannya Ibu di Faras? Ya, terus saya mau apa membagikan info untuk orang-orang yang belum kenal Paras. Baik, terima Ya, kasih Bu Nisya sudah bergabung sore. sama-sama. Maaf ya, bahasa saya kurang bagus Oh, karena saya tidak apa-apa. tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh, oke. Baik, Ya, baik Bu Nicia. Terima kasih sudah ya, bergabung sama-sama. siang ini. Semoga Ya, sukses. Ya, ada amin. lagi nih saya yang mau mau ngobrol lagi dengan siapa ya? Ibu Helena yang jauh, yang dekat aja. Mungkin dengan Ibu Kristina. Ibu Kristina ini baru bergabung kah? Bisa buka kameranya Ibu Kristina? Oh, sorry, ada lagi Ibu Nurliawati. Siapa ya yang mau berbincang-bincang boleh sebelum kita menginjak ke acara yang utama, atau siapa Ibu Warijati. Ibu Warijati bisa buka kameranya. Setelah ini kita langsung ke pokok acara. Bu Warijati bisa buka kameranya. Kayaknya masih sibuk ini. Oke deh. Wah, di semua leader-leader sudah pada ngumpul ini ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, ini ada bapaknya juga ya. Kita langsung ke pokok masalah aja ya. Jadi kita di Faras punya golden rule, kalau itu adalah bisnis kami dan ada teamwork yang it's teamwork bisnis dan itu adalah duplikasi bisnis. Makanya karena merasa ini sebagai bisnisnya saya juga sebagai bosnya, jadi semua tergantung dari Bapak Ibu semua. Tidak ada yang merasa menjadi bos di sini, tapi kita adalah bos diri kita sendiri. Waktu belajar yang sudah ada, pendampingan yang sudah ada, mitra-mitra atas yang sudah ada, dan leader-leader yang selalu membimbing Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir lagi, seperti yang ditakutkan Bu Helena tadi. Pertama-pertama mungkin takut, tapi setelah ada mentor, ada pendampingan, kami punya ilmu-ilmu yang ada di One Apps. Nah, Bapak Ibu bisa pergunakan dengan maksimal. Kalau Bapak Ibu kurang mengerti atau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh menghubungi mitra atasnya. Nah, kita semua terbuka di sini, ada grup WA yang bisa dipakai untuk semakin membesarkan bisnisnya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir lagi, walaupun seorang ibu rumah tangga pun yang bisa menjadi pejuang finansial, kita mempunyai kebebasan finansial dan kebebasan waktu yang bisa membahagiakan keluarga. Jadi jangan khawatir lagi, wujudkan dengan mimpi-mimpi yang sudah Bapak Ibu impikan, ya. Jadi hidup lebih sejahtera lagi, mempunyai penghasilan yang lebih lagi. Jadi kita nggak perlu takut. Besok mau makan apa, besok mau belanja apa, itu semua sudah ada. Tapi tergantung dari Bapak Ibu juga seberapa banyak waktu yang disediakan oleh Faras. Nah, sekarang saya mau waktunya mungkin sudah berapa menit ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mengundang Ibu Jane Christina untuk masuk ke pembicara utama yang mana berani bermimpi besar adalah kunci sukses bersama Faras. Silakan Ibu Jane, selamat siang Bu Jane.
Terima kasih, Bu Renata. Sebentar, Baik, karena Bu. nggak ada operator, saya ngoperatori sendiri, Bu Renata. Sabar ya. Ya, udah saya pin. Oke, terima kasih Bu Renata. Wah, pembukaan yang sangat luar biasa ya, sangat memotivasi. Terima kasih Bu Renata sudah memberikan pembukaan yang sangat baik. Saya ambil alih ya, Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih kembali. Iya. Wah, hampir 30. Saya nggak nyangka ya. Semangat pagi, teman-teman. Iya, sudah siang, Bu. Kok pagi terus saja? Di Timor Leste jam berapa ini? Sore ya? Iya, pagi, tetap pagi loh. Bu Yen masuk ini. Melarikan diri dari ini, enggak apa-apa ya. Semoga diberkati teman-teman leader yang juga sudah bergabung. Saya menyapa teman-teman semuanya. Oh, oke, Bapak Ibu, saya tidak ingin berlama-lama ya hari ini karena memang materinya cukup padat, jadi saya nanti di tengah-tengah akan banyak ngobrol lagi, saya akan banyak bertanya-tanya. Ini jam-jamnya orang ngantuk, apalagi yang habis sahur, siapa yang itu ya, puasa ya. Jadi ngantuk sudah bangunnya jam jam 3 gitu ya, jam 4, wah ngantuk sekali. Jadi kalau saya kebanyakan omong nanti Anda tambah ketiduran ya. Jadi nanti banyak ngetik-ngetik aja ada ya. Oke, saya akan mulai share materi saya ya. Bentar ya. Ini karena laptop saya baru, saya ini belum belum tahu pintar. Masih lucu-lucuan ini ininya. Untung pesertanya sedikit. Ini pertama kali saya Zoom pakai laptop saya yang baru karena anak saya kan sekolah. Iya. Hmm, kok tiba-tiba sudah ini? Iya. Iya, berhasil sore 10.000 jam. Oke, Bapak Ibu, hari ini temanya adalah berani bermimpi besar, itu adalah kunci sukses bersama Faras. Berani bermimpi besar. Nah, tadi itu Bu Renata sudah membuka dengan sangat baik, ditanyai punya impian apa? Iya, kenapa harus punya impian? Karena kalau Anda tidak punya impian, maka Anda tidak bisa menjadi pribadi yang luar biasa di Faras. Jadi orang yang biasa-biasa saja ya. Pertama kali mungkin saya kenalkan dulu. Nama saya adalah Jane Christina. Saya adalah leader Faras dari Kota Malang. Berapa banyak yang barusan ketemu saya hari ini? Boleh ketik-ketik. Iya, sudah sore. Aduh, Bu Nicia ini yang lalu nggak berangkat ya golf ya, jadi nggak ketemu. Padahal berhasil loh Diamond. Iya, ini warrior juga harusnya bisa ya. Nah, mungkin yang baru pertama kali ketemu saya perkenalkan dengan cepat. Saya adalah leader Faras dari Kota Malang. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak. Anda lihat ada anak saya yang masih kecil itu ya. Tetapi dengan saya sebagai ibu rumah tangga yang pagi ngurus anak, siang baru kerja, sore ngurus anak lagi. Karena itulah saya pikir sudahlah saya coba atur waktu saya supaya Zoom-nya siang, toh bisa didengarkan rekamannya malam begitu. Sehingga saya memilih waktu siang. Kenapa? Karena malam hari anak saya juga perlu diurus gitu ya, apalagi yang masih kecil. Nah, itulah suka dukanya kalau seorang ibu rumah tangga bekerja dan tetap ingin mengurus anaknya dengan baik gitu ya. Tetapi saya bersyukur sebagai ibu rumah tangga saja, income saya sudah berkali-kali di atas 50 juta per bulan dan saya adalah peraih hadiah mobil 2 kali dari Faras. Itu di belakang adalah mobil yang saya dapatkan dari Faras gitu ya. Jadi siapa bilang ibu rumah tangga nggak bisa berkarya? Bisa berkarya. Bisnis jalan terus, tapi keluarga terurus gitu ya. Itu adalah moto kita. Oke, iya. Nah, ini sebelumnya saya kasih sebuah quote dulu ya untuk Bapak Ibu.
Nah, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah, keren ya. Ini adalah dari presiden kita, mantan presiden kita, yaitu Soekarno. Tapi Bu, orang tua saya, nah ini ya, sering bilang, jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh itu sakit. Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ini keduanya punya perspektif yang berbeda ya. Jadi kalau Pak Karno ini mengajarkan keberanian dan optimisme. Nah, dulu Indonesia dijajah, terus mimpi untuk bisa bebas dari penjajahan. Jadi harus dimotivasi untuk bermimpi besar gitu. Kalaupun ya ada resiko kegagalan, nah kita itu misalnya ada jatuh pun jatuhnya di antara bintang-bintang gitu loh. Jadi jangan takut jatuh. Nah, kalau nasihat jangan bermimpi ketinggian. Itu mengajarkan kehati-hatian. Katanya agar tidak terlalu berharap, nanti kecewa gitu ya. Tapi kalau jadi pebisnis, nggak bisa yang quote yang kedua nggak bisa dipakai gitu ya. Itu biasanya orang-orang tua kita yang biasa begitu, yang biasa-biasa. Tapi kalau orang-orang sukses yang di dalam dunia itu hanya ada 3%, pasti mereka punya impian dulu. Punya impian dulu, baru mereka mengejarnya. Makanya sukses. Kalau ngeflow aja itu jatuhnya ke bawah ya. Air nggak pernah itu ya jatuhnya ke atas ya. Jatuh ke bawah terus masuknya ke comberan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau terbang, bermimpilah setinggi langit. Jangan ngeflow gitu. Jadi kalau Anda ingin suksesnya besar, jangan takut mimpinya besar. Tapi juga persiapkan diri untuk jatuh dan bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jadi sukses itu cuma gagal tambah satu. Gitu ya. Nah, mimpi tanpa aksi itu ilusi. Jadi kalau mimpi doang, nggak beraksi, nggak ada actionnya, ya itu namanya tidur ya. Jadi mimpi harus ada aksinya. Jangan hanya bermimpi tinggi tanpa strategi dan usaha. Orang sukses itu bukan orang yang takut jatuh, tapi yang tahu cara bangkit lebih kuat ya. Saya mau cerita diri saya ya. Dulu pertama kali saya kenal multilevel itu di tahun 2003. Waktu itu saya sakit, saya pakai produknya, saya sembuh 3 bulan. Saya tidak mau sama sekali menjalankan bisnisnya. Kemudian akhirnya satu waktu saya ingin karena sekolah gratisnya gitu. Nah, kemudian saya itu akhirnya terjun di sana, tetapi ketika misalnya leader saya tanya, apa impianmu? Saya nggak mau jawab. Bagi saya impian itu adalah hal yang mengerikan. Nah, siapa yang juga begitu? Takut sekali bikin impian. Saya berkali-kali dipancing leader saya. Leader saya itu tahu kalau saya bagus ya, maksudnya punya leadership dan sebagainya. Tapi ketika dipanggil ke depan, saya mesti diem. Saya tidak berani bikin impian gitu ya. Akhirnya saya diajak omong pribadi satu satu persatu begitu ya. Kemudian saya itu bilang saya itu takut gitu loh. Kalau bikin impian kalau nggak tercapai gimana gitu. Nah waktu itu dikorek-korek terus. Kan waktu itu saya masih em, habis lulus kuliah ya. Jadi nggak punya impian besar-besar, nggak punya anak gitu. Tapi waktu itu saya pacaran. Nah, jadi ditanyai mau kawin nggak? Jadi open mind-nya dia itu kawin melulu ya. Dia menceritakan nggak punya uang, kemudian kawin itu butuh berapa gitu. Nikah, 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 nikah. Kawin nggak butuh duit ya. Nikah, nikah, nikah. Dia bilang butuhnya nikah itu harus punya rumah 400 juta, butuh mobil 200 juta, kayak gitu ya. Biaya pernikahan 100 juta. Jadi kamu butuh duit kalau mau nikah gitu. Jadi itu apa namanya saya anggap menjadi impian saya pada waktu menjalankan multi level. Nah, tahun depannya saya putus sama pacar saya. Impiannya hilang. Multi levelnya juga hilang. Jadi saya tidak mau kerja lagi. Kenapa? Impiannya hilang. Nah, seperti itulah. Jadi maksudnya mengapa orang itu bergerak karena impiannya ya. Jadi bosnya adalah impian. Jadi waktu itu saya down dan tidak kembali lagi ya. Kalau impiannya kecil ya semangatnya kecil.
aliran ngeflow saya itu dulu. Nah, berbeda ketika ketemu Faras ya. Saya kondisinya hampir bangkrut, anak saya butuh makan, butuh sekolah. Ketika tahu Faras bisa menghasilkan 100 juta per bulan, yaitu jadi impian saya. Dan karena itu jadi impian saya, akhirnya sungguhan tercapai gitu ya. Saya tunjukin bonus saya di tahun 2021. Saya bergabung 2018 ya. Ini 2021 ketika saya meraih hadiah mobil, 6, belum mobil ya, 6 kali 100 ya pokoknya. Itu bonus saya total lebih dari 100 juta per bulan, sekitar 130 juta per bulan. Ini saya punya 6 ID ya. Jadi sama anak-anak saya. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya impian, maka hasilnya bisa besar. Di sebelumnya muter telepon juga bagus, tapi saya nggak punya impian, gitu ya. Jadi Anda putuskan, pilih yang mana? Takut jatuh atau berani terbang? Gitu doang. Ya. Nah, setidaknya begini loh ya. Kalau Anda mencoba, misalnya Warrior April. Nah, itu kan kalau apa bahas impian itu mesti ada goals-nya, ada waktunya. Warrior April. Anda ngotot kan berjuang. Kemungkinannya dua, tercapai atau belum tercapai. Tapi Anda lihat panahnya kemana? Ke atas. Kalau Anda tidak mencoba sama sekali, panahnya ke bawah. Nggak mencoba, ya nyungsep terus menerus turun ya. Nah, jadi nggak pernah ada kata gagal. Meskipun Anda set dan belum berhasil, setidaknya Anda itu ada kemajuan. Saya pernah set target dan gagal kok. Bukan gagal, belum tercapai. Waktu itu saya set target 2018 ya. 2019 saya set target mobil 6 kali 75 waktu itu ya, belum 6 kali 100. 6 kali 75 saya nggak berhasil kok waktu itu. Tetapi daripada target saya awal tahun 6 kali 10, saya waktu itu mencapai 6 kali 45 loh. Jauh lebih tinggi toh. Gitu loh. Jadi target itu membuat kita terarah kerjanya, mikir ya. Tetapi nggak ada kata gagal. Belum tercapai. Toh akhirnya tercapai begitu ya. Setidaknya Anda itu ada kemajuan. Biasanya sebulan 1 poin aja nggak bisa. Anda begitu set target warrior, tiba-tiba jadi 3 poin sebulan, 4 poin sebulan. Nah, kalau kayak gini, titipkan aja poinnya ke upline, gitu ya, ke mitra atas, ke leader, jangan dibelanjain dulu. Nah, semua leader biasanya bisa bantu kayak gini. Kalau enggak, Anda hubungi saya ya. Tapi biasanya semua leader mau dititipi poin. Nanti April 3 poin atau 4 poin. Mei kan anda juga 3 poin atau 4 poin. Nah, itu baru dimasukin semua poinnya jadi warrior gitu. Sehingga Anda tidak ada yang gagal, semuanya warrior, pasti jadi gitu. Tapi kalau cuma sepoin sebulan, tidak usah nitip ya. Kalau Anda sudah 3 sampai 4 poin. Tapi setidaknya Anda itu jadi naik lebih tinggi. Kalau misalnya Anda nggak pernah ngeset warrior sama sekali, nggak pernah naik, puas dengan omset cuma 1 poin sebulan, nggak sampai 1 poin, Anda nerima aja gitu loh. Nggak pernah tercapai kalau nggak pernah ngeset gitu. Jadi Anda harus pernah ngeset, ya. Nggak pernah dicoba ya, nggak pernah ada adrenalin yang keluar. Kita ini kalau ngeset mesti 125% di atas kemampuan ya. Jadi mesti doa, nggak cukup Tuhan, nggak cukup Tuhan. Tapi begitu tes cukup gitu. Waduh, diberkati Tuhan tuh luar biasa. Saya mungkin kesaksian sedikit apa tentang Bu Ani ya. Bu Ani ini karena punya target untuk 3 kali warrior untuk berangkat ke Medan untuk home care ya. Jadi bulan lalu sudah warrior, bulan ini diniatkan lagi warrior gitu ya. Jadi pertama mau jeda sebulan tapi ngejar ke Medannya ya udah. Nah, kemudian eh, dapat ada teman-teman ya waktu itu beberapa yang nitip poin dari Timor Leste. Ya udah deh dijadikan gitu ya. Nah, mati-matian ngejar. Nah, di di sana di Karimun puasaan sepi sekali. Jadi yang pijet nggak banyak gitu. Mereka saving buat baju, buat apa gitu ya. Jadi kebingungan kan Bu Ani. Nah, tiba-tiba ada yang nelpon dari Aceh mau bergabung. Itu hari terakhir tanggal 14. Jadi full warrior-nya pada waktu hari terakhir tanggal 14 ketika Bu Ani nggak ada solusi ya. Tetapi karena ada target, itu didoakan terus, keajaiban terjadi. Seperti itu, hampir semua saya juga kok. Gitu ya, saya berkali-kali cerita itu. Jadi nggak mungkin tuh jadi tercapai karena kita sudah mendoakan dan orang tahu dan membantu kita akhirnya ya. Dibantu atau yang kalau saya yang kali ini dibantu gitu ya.
Jadi benar-benar tembus semua gitu ya. Jadi biasanya dananya tanggal 14 kan nggak ada, nanti tanggal 15 ada lagi kayak gitu ya. Jadi pas tanggal 14-nya nggak cukup itu saya sudah mau lepas target saya gitu ya. Tetapi karena saya sudah setting target, ada yang membantu. Seperti itu, saya berkali-kali juga pada waktu ke mobil juga sama begitu ya. Jadi ada yang membantu ya. Nah, pertama kali setting target itu kamu nggak harus sempurna kok, gitu. Anda nggak harus sempurna, masih metode-metode juga nggak apa-apa. Metode-metode itu apa ya? Belok-belok yang jelek ini ya, kelihatan ya gambarnya ya. Nanti karena berproses terus-menerus, sudah set target, kemudian nyoba, 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 lama-lama jadi bagus. Pertama kali Anda gambar lingkaran, nggak bagus, metode jelek gitu ya. Tapi kalau Anda terus gambar lingkaran, ya lama-lama bisa bagus bunder gitu ya. Saya pernah lihat guru yang menggambar lingkaran itu tanpa jangka sangat bagus, sangat perfect. Nah, itu yang karena latihan, jadi nggak apa-apa. Startnya itu Anda gimana, beda-beda tiap orang kecepatannya. Karena saya mantan orang multi level lain, saya lebih cepat. Karena saya memang orang online, saya lebih cepat. Jadi nggak usah dibandingkan. Pokoknya Anda itu hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap kali. Gitu ya. Saya dulu sama leader saya ya, saya itu dilihat ini orangnya potensial, tapi kan saya penakut sekali. Jadi saya itu kalau ngobrol sama orang kan hati-hati sekali. Jadi lambat ya. Jadi leader saya itu waktu itu melihat, kok nggak sesuai ini ya, nggak sesuai apa talentnya gitu loh. Mestinya orangnya bisa, tapi kok pelan ya gitu. Jadi setiap bulan dievaluasi sama dia gitu, terus dia cuma bilang, kamu itu nggak mencapai bukan karena nggak ada kemampuan. Kamu itu belum mengeluarkan kemampuan terbaikmu. Saya bilang iya tuh, gitu ya. Jadi kita itu seringkali nggak mencapai target karena kita itu tidak mengeluarkan kemampuan terbaik. Kita nggak efisien waktu, kita nggak fokus, kita banyak menyia-nyiakan waktu ya. Jadi waktunya kita itu mestinya banyak kalau kita manfaatkan untuk berkenalan, untuk menjalin relasi dengan orang. Kita memilih mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang kurang berguna, salah prioritas waktu, kemudian takutlah, pokoknya nggak mikirin banget gitu ya untuk mengejar targetnya kita. Itulah yang menyebabkan kita sering nggak mencapai target. Tapi kalau kita sudah set target, ya, maka kita akan bisa meraihnya karena kita ngotot gimana caranya. Bangun tidur sudah mikirin akan hubungi siapa, akan melakukan apa, itu sudah dipikirin. Kalau misalnya Anda tidak set target, cuma ngeflow, pingin sukses, tapi hanya mau ngeflow, nggak set target bulan apa, warrior, maka Anda akan ya hilang, nggak pernah warrior, nggak pernah mencapai. Jadi Anda harus pernah set target, gitu ya. Nah, tapi karena waktu itu ya dia tahu saya penakut, dialihkan strateginya waktu itu bantu bantu di bawah ya. Jadi kami di board duluan, ada satu agen saya yang sangat bagus, sangat aktif. Jadi dia yang diamond duluan gitu ya. Jadi kerjasama. Beda beda ini ya, beda multi level, beda strategi ya. Tapi waktu itu ditatakan sama upline saya kayak gitu. Nah, kembali ke sini, Anda itu hanya perlu mencoba terus sampai Anda bisa mengenali kemampuan diri Anda sendiri itu gimana gitu. Saya tahu ada agen yang nggak bisa di-push gitu ya, tambah berantakan, tambah panikan. Jadi saya itu cuma guiding. Kemampuan jualmu berapa per bulan? Yaitu saya setkan poinnya sesuai kemampuan. Jadi kalau misalnya agennya bisa di-push ya, saya baru maksimalkan sebaik-baiknya gitu ya. Saya dorong, saya terus hubungi, saya terus telepon, saya ngajarin gitu ya. Tapi kebanyakan saya cuma guiding. Saya membina aja, saya memimpin sesuai targetnya masing-masing. Saya cuma sibuk mengembangkan skillnya, gitu aja. Jadi mengembangkan dirinya sampai besar. Targetnya tercapai atau tidak itu kan kemurahan Tuhan gitu ya. Tapi semua hal besar itu kelihatan kok dari tindakan-tindakan kecil yang dia lakukan. Jadi sebagai pebisnis kita juga harus menanamkan pola pikir yang sama ya.
Berani bermimpi besar itu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Beda soalnya cara geraknya orang yang mau income-nya cuma 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Itu beda semua. Kalau orangnya sudah blocking diri, saya nggak bisa memang jualan. Saya berbagi aja. Saya beli untuk saya pakai sendiri. Ya udah, saya nggak neruskan. Kenapa? Lebih gampang buat saya melatih orang yang skillnya nggak besar, tapi impiannya besar. Daripada saya harus meyakinkan orang itu bahwa dia itu bisa. Lama itu, benar-benar lama gitu ya. Jadi di dalam diri kita itu ada sebuah katup. Katup ini, batas antara Anda dan income itu hanyalah mindset ya. Jadi hanyalah mental block. Kalau Anda sudah bilang nggak bisa, sulit, ya udah, katup Anda berhenti di sana, yaitu income Anda segitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya belum bisa sekarang, tapi saya akan berjuang, saya akan belajar sampai bisa. Itu saya suka ngelatihnya ya. Jadi itu katupnya akan terbuka terus. Dia akan sangat luar biasa, mungkin bukan tahun ini, tapi 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau menurut saya jadi pebisnis itu memang kuliahnya S2, S1-nya kan kesehatannya. Kuliah kesehatan dulu, ikut webinar kayak Rebo ini ada webinar mah ikut. Nah, S2-nya bisnis itu lebih sulit ya. Jadi 4 tahun kesehatan, 4 tahun bisnis gitu ya. Cuman kalau dikasih tahu belajarnya 8 tahun kan Anda enggak mau ya. Jadi saya bilang belajarnya 2 bulan. Enaknya di Faras tuh masih kuliah tuh sudah dapat duit gitu loh. Jadi yang mau kerjakan di Faras mati-matian itu impiannya besar semuanya. Kalau cuma target 1-2 juta, enggak jalan kenceng. Semua leader itu kenapa kenceng? Ngincernya di atas 50 juta per bulan. Baru mau bayar harganya gila-gilaan. Beda skill soalnya. Ya, kalau Anda tahu pegawai, ada OB, ada pegawai yang macam-macam itu ya, sampai jadi manajer, sampai jadi direktur, itu semua beda skill. Jadi kalau misalnya Anda mau bayarannya besar, ya Anda harus tambah skill gitu. Jadi impian itu perlu besar, sampai menakutkan. Impian itu perlu besar sampai menakutkan. Mimpi yang tidak membuatmu takut mungkin karena terlalu kecil. Beranilah bermimpi besar dan jadikan itu kenyataan. Gitu ya. Jadi materi impian ini memang penting sekali. Jika hanya mimpi kecil, batas keberhasilan juga kecil. Tapi kalau kita menetapkan tujuan yang besar, kita akan terdorong untuk berkembang. Bahkan jika belum mencapai puncak, kita akan tetap berada di level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, jatuh itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Ya, dalam bisnis kegagalan itu wajar, tapi ada pelajaran di setiap kegagalan. Kalau kita jatuh, kita masih akan berada di antara bintang-bintang, warrior-warrior gitu ya. Jadi masih dalam perjalanan sukses yang lebih baik daripada mereka yang tidak berani bermimpi sama sekali. Nah, saya sekarang nantang agen-agen untuk bermimpi besar. Ayo tetapkan target yang berani. Kemudian setelah tetapkan target yang berani, rancang strategi yang matang. Jangan nyerah saat menghadapi rintangan. Masih ditolak artinya Anda perlu belajar lagi. Belum bisa coba lagi ya. Ingat, Anda kalaupun tidak mencapai puncak, mungkin 10 besar tertinggi di Faras, setidaknya income Anda akan lebih tinggi daripada sekarang. Anda akan berada lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah mencoba. Bagi saya, warrior itu tidak sulit di Faras. Faras tuh jualannya mudah ya. Jadi warrior itu mudah di Faras. Tinggal Anda mau atau enggak. Kalau yang elite, master itu memang lebih sulit ya. Tetapi kalau warrior itu aja mudah. Nah, Anda mau set bulan apa ya? Tahun ini ya warrior itu mau bulan apa? Sama dengan diamond, Anda mau ke Bali, Anda kejar. Nah, sekarang warrior income 6 juta itu kapan gitu ya. Ada yang belum tahu warrior? Ada yang belum tahu warrior? Kalau belum tahu itu ya, nanti ikut materi webinar marketing plan. Ya. Nah, jadi Anda sendiri mau income berapa tahun depan? Kenapa kok warrior ya? Karena lihat targetnya tahun depan. Saya pada waktu itu kan tercekik ekonomi ya, jadi saya ngeliatin waktu itu sebenarnya saya hanya ingin jual 1 botol sehari ya. Saya hanya ingin, oh bukan 12 botol, saya hanya ingin bisa jual 12 botol sehari, laba 50.000. Jadi waktu itu target income saya adalah 12 kali 50, 60
600.000 kali 30, 18 juta. Pertama kali impian saya hanya 18 juta. Tapi ketika saya melihat Pak Wayan Tulus, itu income-nya 100 juta per bulan. Nah, itu waktu itu barulah saya punya impian yang lebih besar gitu. Nah, akhirnya tercapai kan tadi ya 100 juta. Karena apa? Saya ngelihat Pak Wayan Tulus. Nah, Anda sendiri mau income berapa tahun depan? Ayo ketik-ketik. Kenapa? Karena saya itu hanya mau mentoring orang-orang yang impiannya besar. Banyak ya agen saya, ya kan? First time saya aja 600, saya kasih tahu ya. Banyak ya. Jadi kalau misalnya saya itu nyari ke bawah-bawah ya, di grup saya itu ada Bu Melita, Bu Yen, Bu Renata, Bu Ani ya. Itu semua cucu saya. Maria itu cucu saya. Ya. Jadi kenapa saya mengambil mereka masuk grup saya? Saya melihat mereka bersinar, bercahaya, niat gitu ya, sehingga saya mentoring sendiri. Nah, itu keuntungannya orang-orang yang memang mau set target. Itu akan diincar sama mitra atasnya untuk dididik begitu ya. Karena kan kita nggak mungkin semuanya kita pegang 600. Ngapain? Ya nggak mungkin lah. Kita sebulan paling bisa pegang paling banyak 6 orang. Sedangkan pesan saya sendiri kan jauh di atas 6 orang, 20 leader saya. Jadi nggak mungkin saya pegang semuanya kan gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau set target lebih tinggi, nah, itu baru kita perhatikan. Progresnya juga kita perhatikan gitu ya. Nah, coba saya baca-baca ini. Sudah ada yang ini? Tahun depan mau income berapa? Coba diketik-ketik. Tahun depan mau income berapa? Siapa yang mau warrior bulan April? Nah, saya mau lihat nih. Ya, karena tadi saya sudah bilang waktu saya sangat sedikit ya. Jadi kalau saya mau nambah orang untuk saya mentoring itu saya milih sekali. Jadi siapa yang pada ini ketik-ketik, siapa yang mau bersinar, mau ngomong target, mau fokus di Faras, baru saya turun tangan, bantuin sendiri. Jadi leadernya mungkin belum pengalaman mentoring, saya mentoring sendiri. Tapi kalau nggak saya target nggak, ya udah biarkan leadernya yang ini ya. Jadi saya ngawasi aja, saya ngeliatin gitu ya. Kalau saya lihat dia masih dagangan campur-campur, saya nggak pernah mau mentoring. Karena saya tahu orang nggak bisa fokus itu nggak bisa besar. Kayak kaca pembesar itu ya, kalau fokus dia bisa bakar kertas, bahkan bakar hutan. Bukan harus full time loh ya, bukan. Bu Renata tuh nggak full time. Bu Yen tuh belum full time. Tapi hatinya sudah di Faras doang. Nggak kemana-mana. Bangun tidur yang dipikirin Farasnya. Pekerjaan yang ditekuni sekarang malah side job. Jadi karena lihat potensinya besaran Faras, cuman belum. Kan untuk membangun bisnis butuh waktu gitu ya. Sambil nunggu Farasnya besar, dia tetap kerja. Saya nggak boleh suruh orang full time kalau income-nya belum stabil di Faras gitu ya. Jadi kuncinya di Faras itu kan nemu orang bagus. Kadang ketemu di awal, tapi biasanya berlian tuh ketemunya di mana? Di kedalaman gitu ya. Nah, kayak gini. Ada yang pernah lihat foto ini? Dalam perjalanan menggali gitu ya, sampai mau ketemu berlian, ya, itu mungkin ada yang nyerah. Nomor satu itu tidur ya, sudah tahu impiannya ya, tapi jangan dia lebih suka tidur, lebih suka nganggur, lebih kena malesnya, lebih menikmati daunnya, begitu ya. Yang kedua, dia itu nyerah. Lebih dalam lagi sudah, tapi sudah nyerah. Get me out gitu ya dua. Padahal kalau dia lebih dalam lagi lihat. Nah, yang ketiga itu sudah mulai ada emas-emasnya, bukan antam ini ya. Antam dipalsu minta ampun negara kita ini ya. Yang ketiga ini sudah mulai ada emas-emasnya. Seneng dia gitu ya, seneng mulai bisa jualan. Yes, income 6 juta masuk. Kayak Bu Syafaq 25 juta mulai masuk gitu ya. Tapi ada tipe orang yang keempat. Dia melihat.
di bawah itu banyak berlian kalau dia terus menggali. Saya nemu berlian-berlian saya itu bukan di first line, ya ada sih berlian di first line, tapi di kedalaman-kedalaman. Saya melihat potensinya bisa besar ini, bisa besar. Saya bisa melihat karena saya dilatih ya dulu ya. Dalam sekali. Jadi jangan berhenti menggali berlian, jangan berhenti menggali. Berlian Anda itu ada di kedalaman. Tetap fokus beberapa tahun di Faras, Anda akan menambang berlian jika Anda bersabar. Nah, masalahnya di kebanyakan agen itu, pasalnya di kebanyakan agen itu mudah nyerah di bulan ke satu, kedua, ketiga. Belum setahun sudah nyerah. 3 bulan hilang gitu ya. Masih bayi kok, masih belajar tumbuh, masih belajar merangkak. Nggak bisa sudah nyerah. Ya itu bukan pebisnis menurut saya. Harus dimotivasi tiap hari baru jalan. Enggak, itu bukan pebisnis. Orang yang mulai bisnis mesti ulet. Ya, belum tumbuh, masih pohon gitu ya, masih batang kecil, belum ada daunnya, sudah nyerah. Ya, belum ngakar, masih goyang-goyang, sudah nyerah. Nah, gitu ya. Mana ada orang yang mau menyerahkan diri pada orang yang hasilnya belum besar? Nggak ada kan? Jadi Anda memang masih belajar jualan kan yang depan-depan ya, awal-awal gitu ya. Baru setelah itu Anda membuktikan bahwa Anda warrior, baru bisa rekrut. Yang rekrutnya begitu Anda sudah warrior itu kan gampang. Mau 6 juta per bulan. Gitu aja. Sini saya ajarin. Nah, itu nanti ada presentasi bisnis gabung nanti di Farasnya. Jadi Anda pertama kali memang masih jualan, 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 jualan gitu kan. Sampai ngakar, sampai tumbuh tinggi. Belum lihat hasil, pengen menyerah. Yang paling terakhir tumbuh pada pohon adalah buah. Jadi tunggu gitu ya. Harus sabar belajar. Ya kalau misalnya kita hanya mau apa? Jadi seller ya, jual-jual biasa ya. Nanti nemunya juga customer-customer doang gitu. Kalau Anda nggak pernah ngakar, nggak pernah ini ya, nggak pernah tumbuh yang sangat tinggi ya, dapatnya orang-orang biasa. Nanti dapat reseller ya yang biasa bantu jualin. Nggak ada yang mikir untuk bisnis besar. Ini kan bisnis besar, jadi kita perlu tim besar. Nah, kalau misalnya Anda itu terlalu banyak yang dipegang, nggak fokus ya, bisnis ini, bisnis itu gitu ya. Jadi kalau Anda duduk mau kenalan sama orang, mau kenalkan yang mana jadi bingung. Kenapa? Terlalu banyak yang dipegang. Kalau terlalu banyak yang dipegang, nggak bisa besar di Faras. Gitu ya. Saya mungkin pernah cerita. Denny Santoso ya. Dia itu teman saya ya, teman kuliah saya. Dia ini sekarang nomor 1 lah digital marketing di Indonesia ya. Nah, dia itu banyak bisnisnya. Dia itu kan lagi bangun Tribelio. Waktu itu nggak berhasil-berhasil gitu ya, nggak dapat investor dan maksudnya nggak besar-besar biasa aja. Kemudian dia akhirnya kuliah lagi di luar negeri, cuman ikut seminar berapa jam gitu ya. 9 jam kalau nggak salah sehari itu dia bayar 150 juta untuk seminarnya, dapat mentoring 1 jam. Nah, ketika dia itu mengungkapkan bahwa dia itu buka usaha ini, usaha itu, dan sebagainya. Nah, mentornya Russell Brunson itu bilang, kalau kamu mau usahamu sangat besar, mau jadi sangat sukses, pilih satu. Dia sampai, aduh, banyak sekali kan bisnisnya dia. Properti, kemudian bonel, macam-macam. Dia punya bisnis itu banyak sekali. Dan disuruh memangkas 8, pilih satu, itu berat buat dia. Akhirnya dia, apa, ini ya, kasihkan supervisor dia delegasikan ke orang, dan dia milih hanya mikir satu usaha digital marketing. Dan itu yang membuat dia menjadi top yang tertinggi gitu ya. Digital marketing paling hebat ya Denny Santoso, nggak ada yang lain. Dia buka kelas bisa 13 juta, harganya 80 juta, dan orang-orang mau bergabung. Nonton aja tiket Marvel 800.000 dibayar kok sama orang-orang. Hanya demi makan duduk sama dia. Karena orangnya sangat cerdas. Itulah kekuatan fokus. Kekuatan fokus membuat orang itu tajam. Ngomongkan apa itu tajam. Karena apa? Dia belajar dengan sangat dalam di satu bidang. Nggak kemana-mana sudah. Ya satu bidang itu dia pegang sampai besar sekali. Itu adalah kekuatan fokus. Sehingga bayarannya mahal. Ya. Nah, jadi
mungkin saya masih ada toko, Bu. Nah, bisa mungkin Anda cari admin untuk menolong Anda supaya Anda tidak terjebak hal rutin. Faras pun kalau misalnya mau ngerjakan boleh cari admin ya supaya Anda bisa pegang bagian strategis bukan bagian packingnya gitu ya. Saya sendiri kan pakai gudang-gudang supaya saya ngeringkes packingnya ya. Saya memang belum pakai admin lagi karena apa agen itu saya mau pegang sendiri begitu. Tapi saya masih akan juga cari ya karena terlalu banyak yang saya kerjakan. Jadi Anda perlu buat sistem untuk para pengusaha. Saya tahu ada pengusaha-pengusaha di sini. Terus ada yang bilang saya masih pegawai, Bu. Enggak apa-apa. Itu kan enggak bisa didelegasikan ya. Jadi kerjakan malam hari fokus, malam harinya fokus ya. Kasihkan waktu 3 sampai 4 jam sehari, perkenalkan waras secara rutin. Lebih lama tapi bukan enggak bisa gitu loh. Tetap bisa, tapi Anda harus kerja cerdas ya. Di mana yang lagi ngebum, Anda taruhnya di sana gitu ya. Seperti itu. Bu Helena, tahun depan mau income 6 juta dolar ya. 6 juta dolar ya. Per bulan, Bu. Lalu tahap demi tahap naik level. Oke, keren Bu Helena. Siapa lagi yang mau komen nih? Nah, siapa yang mau income 6 juta, 10 juta, 15 juta, ayo ketik-ketik ya. Ini satu quote buat Anda. Badan pegel, gampang lelah, gampang emosi. Ya, itu sinyal dari tubuh. Kalau butuh punya duit 15 juta tiap bulan. Iya, saya sering bilang gitu ya. Kalau misalnya Anda itu apa lagi sedih, itu bukan bukan ini ya. Lagi nggak bahagia itu kurang duit aja ya. Saya mau 6 juta setiap bulan. Nah, gitu, Bu. Mulai kapan, Bu? Yuk. Ya, ketik-ketik. Jadi yang sudah set target, nanti ketika kita mau ngajar, Anda harus mau ambil bagian untuk ikut pelatihan. Gitu loh tujuannya. Supaya apa? Ketika Anda sudah set target, kita bantu untuk mencapai. Kalau enggak set target, kita tidak tahu dan ya udah, Anda berarti milih ngeflow. Kita nggak akan terlalu banyak bantuin gitu aja. Ya itu karena kan saya harus milih gitu ya. Oke, mau peringkat apa, bulan apa, saya mau income berapa tahun depan. Gitu ya, ketiknya ya. Saya mau warrior bulan apa. Saya target itu harus ada nominalnya, begitu ya. Harus ada angkanya dan bulannya. Kalau misalnya setahun Anda harus punya target untuk seberapa. Karena untuk mencapai itu Anda harus berani bayar harga. Anda berarti mau menyiapkan buat Faras berapa jam sehari. Anda mau belajar berapa jam sehari. Anda mau memperkenalkan Faras berapa jam sehari. Supaya mencapai income segitu. Jadi kalau misalnya Anda mau 6 juta per bulan. Anda mau kerjakan Faras berapa jam sehari supaya bisa tercapai 6 juta per bulan. Rata-rata kerja mungkin ada yang jadi ini ya, tukang pijat dapat berapa sejam? Nah, misalnya gitu. Jadi kan Anda harus punya target. Kalau mau 6 juta berarti dalam sehari Anda mijet berapa? Misalnya kayak gitu itu kan ada ininya ya, ada jamnya semua ya. Nah, itu harus di breakdown kan. Jadi kalau sehari, kalau Anda mau 6 juta dalam 30 hari, maka sehari omset Anda berapa untuk mencapai income berapa? Kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi Anda perlu keluar angkanya dan keluar bulannya. Gitu. Oke? Jadi jangan mau sukses itu banyak, tapi komitmen untuk sukses itu jarang. Yang berhenti adalah yang nggak ada komitmen. Semua yang berharga itu butuh waktu. Saya sudah bilang kalau Anda mau profesional, ya, itu selalu saya bilang angka 10.000 jam. Profesional bayaran Anda mahal. Saya pernah tanya Denny Santoso, kamu kalau diundang di perusahaan, misalnya saya undang ke Faras, bayaranmu berapa per jam? Dia bilang 80 juta Jen per jam. Itu bayarannya dia sebagai pembicara. Ayo, Anda bisa membuat value Anda segitu enggak? Profesional, bayarannya 80 juta per jam. Saya sendiri menghitung diri saya 300 ribu per jam. Dengan income 50 juta. Kerja 5 hari ya, Sabtu Minggu saya biasanya nggak karuan sudah kerjanya karena ada anak. Jam saya itu waktu saya 300 ribu.
Sehingga ketika saya mau menghabiskan waktu untuk hal-hal nggak benar, itu saya merasa sayang sama waktu saya. Tapi saya mau naikkan terus. Enak bayaran 80 juta per jam ya. 10.000 jam untuk orang profesional. Dan ketika Anda profesional, bayaran Anda mahal. Itu adalah tentang income, berapa income yang Anda inginkan ya. Kalau Anda pingin sampai pendapatan segitu, ya Anda harus profesional. Dan jadi profesional itu butuh waktu. Setahun pertama, Anda itu masih mengasah skill. Masih nyoba banyak gagal. Pasti banyak error. 3 tahun, aset Anda mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh. 3 tahun, saya rasa semua bisa. Asal Anda terus ya kerjakan 3-4 jam sehari itu ya. Yang pegawai. Tumbuh biasanya. Bisnis Anda akan tumbuh di tahun ketiga. 1, 3, 5. 5 tahun ini perubahan income Anda akan mulai besar di tahun kelima. Ini I promise ya. Jadi memang benar-benar ini sudah ada penelitiannya. Kalau Anda fokus di bisnis dan tidak menyerah, ya, tahun kelima itu bisnis Anda akan sudah besar. Income-nya mulai besar. Dan 7 tahun Anda sudah akan sangat profesional. Saya 7 tahun ya di Faras ya, sudah profesional. Saya ketemu siapa aja saya bisa. Saya presentasi di publik sebesar apapun saya terima. Gitu ya, mau pertemuannya 50, 100, 200 saya sudah berani. Kenapa? Saya sudah melatih diri saya public speaking. Saya sudah profesional sebagai agen Faras. Saya ini sudah profesional. Nah, itu semua yang berharga itu butuh waktu, butuh tempaan, butuh jam terbang ngomong terus gitu ya. Berapa bayaran kita gitu loh. Berapa bayaran kita? Ini dia potensi bisnis Faras. Power of duplication. Jadi kita itu harus menjadikan diri kita profesional. Supaya kita bisa bikin 6 agen kita jadi profesional. Kalau kita cuman mau jualan, nggak berjalan ini. Anda mentok-mentok jualan mungkin income ya 10 juta, 20 juta, mentok 50 juta sendirian. Sudah, mau ngelipet sampai kedalaman ke 945 M. Nonsen, nggak mungkin. Kenapa? Ini power of duplication. Jadi Anda harus berjuang untuk menjadikan diri Anda profesional, Anda pandai berbicara, public speaking, dan sebagainya. Itu karena jam terbang ya. Dan Anda mencetak 6 orang yang profesional. Jadi Anda harus bisa rekrut, Anda harus bisa open mind sampai dia mau jadi agen aktif dan mau masuk pembinaan. Itu profesional. Profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda belum mencapai ke sana, ya sulit untuk dibilang profesional. Tetapi bayaran kita dalam 10 tahun itu bisa mencapai 145 miliar per bulan. Nah, itu loh, profesional. Jadi kalau misalnya Anda bisa jual aja, nggak bisa rekrut, apalagi bina. Rekrut tuh rekrut agen aktif ya, jadi bukan rekrut customer. Supaya dapat harga murah, Faras Klasik, kalau beli 10 lebih murah misalnya kayak gitu ya, itu Anda rekrut customer. Tapi kalau misalnya Anda bisa presentasi bisnis, kalau Anda bergabung bisnis Faras, Anda akan mendapatkan income segini. Nah, itu namanya rekrut jalur agen aktif, bukan jalur customer. Nah, kemudian memasukkan orangnya ke pembinaan, itu butuh ilmu lagi. Ya, membuat orangnya tetap aktif, pendampingan setiap hari sampai orangnya tidak menyerah dalam waktu setahun, itu juga butuh waktu. Kalau sudah setahun, biasanya income sudah bagus. Kita sudah bisa ganti agen yang lain gitu ya. Jadi ini butuh waktu, semuanya butuh proses, butuh profesional. Kalau Anda berhasil cetak leader itu pasti belanjanya harus 2 poin. Maka Anda bisa mencapai 290 miliar. Ya, mengapa kok bisnis Faras? Ya ini, karena jauh lebih besar daripada yang lain. Kalau Anda jualan produk Anda, sama jualan produk yang Faras sekarang, begitu ya. Jadi mungkin Anda kan lagi kerja, Anda mungkin lagi jualan produk yang lain. Kenapa kok Anda harus fokus di Faras? Karena potensinya besar itu sih. Karena saya pada waktu gabung di Faras, saya juga mengerjakan bisnis saya barang unik. Itu satu gudang masih di belakang. Saya biarkan demi saya ngerjakan Faras. Kenapa? Itu barang cuma 10.000, 20.000. Laba berapa saya? Sedangkan di Faras satu botol saya bisa laba 85.000. Ngapain saya bertahan di sana?
gitu ya. Saya sudah sale sudah ini ya, tapi belum habis ya. Tapi saya nggak tahu ngurusin nanti kalau ada pegawai saya suruh dia live biar habis kayak gitu sih. Jadi saya fokus di Faras. Kenapa? Yang membuat income saya besar bukan bisnis saya sebelumnya di Faras. Jadi kita milih yang mana yang paling besar, yang paling cepet dong gitu ya. Nah, 2024 kira-kira bonus saya segini ya, di atas 50 juta, 50 sampai 80 juta. Ini kan bonusnya besar gitu ya. 2024 ini malah angkanya sebenarnya termasuk kecil dibandingkan 2020, 2021 ya. Karena saya pernah mencapai masa-masa yang keemasan sampai 100 juta ya. Jadi saya berharap nanti tahun ini bisa naik lagi begitu ya di atas itu karena saya komitmen untuk melatih lebih banyak orang yang income-nya besar gitu ya. Nah, ini Anda harus lihat potensi pendapatan Warrior bintang 1 Faras ya, 7 poin. Kita itu sangat dipermudah ya. Jadi untuk menuju income 145 miliar itu ya, kita dipermudah duplikasi 6-nya dengan Warrior ini. Caranya Warrior itu kan kita join apa? Kita belanja pribadi 1, kemudian kita punya 6 agen yang belanja 1 poin. Tiap bulan modelnya gitu ya. Maka kita akan mendapatkan income 6 juta per bulan. Ini lebih jelas di marketing plan. Ya. Jadi ketika kita pertama kali kita itu harus Warrior ini dulu. 7 poin aja income bisa 6 juta. Promo ini setelah kita tercapai, kita tinggal nanya orang bawahnya kita, kan mau juga nggak 6 juta per bulan, gitu aja. Jadi pertama kali kita harus kejar ini. Gitu loh. Ya, ya maulah 6 juta per bulan. Rata-rata UMK, baik di Indonesia, baik di Timor Leste, nggak sampai 6 juta, kan gitu ya. Sehingga rata-rata mau, begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda itu masih bisa jualan sendiri, belum bisa rekrut, enggak apa-apa. Hasilnya bisa lebih besar. Ya, penjualan 70 klasik ya, sendirian. Jadi ecerannya Anda ambil sendirian, maka total bonusnya bisa lebih besar, bisa 13 juta 300 ribu. Ya, ini karena penjualan ecerannya di Faras Lestat ya. Jadi kalau Anda jual sendirian, Anda dari awal berani nyetok 7 poin, saya ngomong aja dari awal ya. Orang bisnis itu nggak ada yang modalnya kecil begitu ya. Jadi kalau misalnya ada 3 juta, itu aja mengeluh ya. Untuk itu, waktu itu kakak saya bilang, mau bisnis 3 juta aja berat gitu ya. Karena dia akan pengusaha besar. Miliaran kan asetnya. Jadi bagi dia, orang mau bisnis 3 juta aja nggak berani begitu ya. Belum beli meja, belum apa kan etalase. Kalau orang mau buka usaha apapun, bisnis depot, bisnis apapun kan nggak ada modal 3 juta. Sayang kita 3 juta kan sudah bisa bisnis. Tapi kalau kita mau produknya mungkin lebih lengkap-lengkap, kita mungkin ngambilnya 7 poin langsung. Nanti kita jual sambil belajar, sambil kita jualan begitu ya. Kenapa saya langsung menyarankan Anda ambil 7 poin sekaligus? Yang pertama adalah prestis. Anda perlu gelar, Anda perlu personal branding bahwa kalau Anda sudah warrior, dan Anda bisa masuk grup bergengsi ketemu Pak Putu langsung. Begitu Anda mencapai Warrior BBS. Itu langsung satu grup sendiri sama Pak Putu. Wah, ilmunya dia banyak. Anda pasti senang satu grup sama Pak Putu. Ya. Nah, yang kedua adalah stok banyak. Itu bikin Anda kerjanya sangat mikir. Sangat ulet. Nggak mudah nyerah. Anda tahu kenapa toko-toko ya, di ruko-ruko itu dibuka sangat sepi pun. Orang bisa bertahan 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan ditutup loh. Kenapa dia bertahan? Karena modalnya sudah besar duluan. Baik dia sewa toko ya, sewa tempat. Itu kalau di Malang ruko bisa 60 juta per tahun. Kalau sudah invest ruko 60 juta setahun, sewa minimal 2 tahun, terus stok barang, etalase, dan sebagainya, mudah nyerah nggak? Ya nggak mudah nyerah, pakai pegawai lagi. Dia tanggung jawab sama pegawainya juga kan. Jadi makin besar modal yang Anda tanamkan, maka Anda makin nggak mudah nyerah. Gitu. Jadi jangan mau hanya jadi dropshipper aja ya di Faras ya. Ada agen-agen saya yang pecah celengan. Bulina itu. Ada agen yang sebelah itu jual emas, jual kalung. Ada yang ngutang loh. Demi hidup lebih hidup. Demi apa? Gabung Faras. Ya. Nah, ketika sampai
habis-habisannya untuk bergabung waras, apalagi ketika kejar warrior, itu kerjanya juga mati-matian mereka itu. Sudah nggak ecek-ecek ya, benar-benar seluruh jiwa raga diserahkan untuk kerjakan waras. Nanti tinggal ngawasin keuangan aja gitu ya. Jangan sampai ada utang piutang sama customer gitu ya. Harus puterannya harus cepet, jangan sampai macet puterannya. Anda pasti sukses di waras ya. Jadi pokoknya mati-matian karena ngeliatin stok itu Anda akan sangat termotivasi. Jangan takut sama banyak stok ya. Pokoknya Anda sudah ikut pelatihan, sikat aja langsung warrior. Kalau belum pelatihan, boleh ditunda. Tetapi kalau Anda memang sudah meniatkan untuk menjadi agen di kota Anda yang terbesar, niatkan aja gitu ya. Nah, kalau sampai 7 poin saya pesen-pesen ke Bapak Ibu, jangan ngambil aneh-aneh ya. Produknya Faras itu memang banyak, saya tahu. Tetapi saya pesen-pesen stok minyak Faras Klasik yang terbanyak. Itu aja. Jadi misalnya 7 poin, Anda ngambilnya 3 poin, 4 poin, itu masih boleh. Gitu ya. 5 poin pun boleh, 7 poin, semuanya klasik juga boleh. Stok minyak Faras Klasik yang terbanyak. Kemudian yang kedua, baru ambil minyak-minyak kecil. Kalau orangnya ragu-ragu yang 355, Anda boleh jual yang kayak 60 mili kayak gitu ya. VR Ori, VR Rose, Roll on Ori, Roll on Hot, Fat, VNO ya, Faras Natural Oil itu boleh gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh. Jangan yang lain-lain dulu. Suplemen jangan dulu karena ini paling mudah. Kapan nyetok suplemen ya? Kalau lulus challenge, kalau sudah punya customer, waktunya stok suplemen. Kalau mau coba dikit-dikit tiap item, nempel aja di mitra atasnya. Sampai 1 poin, nanti dibantu sama mitra atasnya. Jangan nekat per item ngambil 30-30, mati sungguhan ya, nggak bisa muter nanti. Lebih baik bayar ongkir campur-campur semua 1 poin daripada macet 3 juta per poin. Ini pesan saya. Mitra atasnya tolong, agennya jangan disuruh 7 poin campur-campur. Saya itu sudah nukerin agen-agen itu gara-gara salah kulaan itu saya sampai jengkel. Seharusnya tidak boleh ngambil yang sampai Karistia, sampai ini belum waktunya. Anda agen-agen awal ngambilnya minyak aja itu gampang. Anda tinggal gosok-gosok, tinggal buka ya VR itu ya, digosok-gosok aja. Orangnya suka langsung beli itu gampang. Kalau suplemen tuh Anda harus bisa presentasi dan Anda latihan presentasi nih loh, butuh waktu. Jadi saya tidak menganjurkan Anda untuk ngambil suplemen di awal. Minyak aja dari awal ya. Saya sudah kasih kisi-kisi, tolong mitra atasnya juga mengarahkan agen jangan sesukanya dia belanja, tetapi kita arahkan ini yang terbaik. Kalau dia, tapi aku mau terapi mata, Bu. Ya udah, dia ngambil mata naya untuk terapi mata. Tapi jangan berharap mata nayanya laku duluan. Kalau dia sudah punya testimoni, untuk suplemen mata baru dia bisa lancar jualan mata naya ya. Jadi kalau minyak ini Anda hanya perlu testerin tiap orang. Terus belajar presentasi singkatnya Faras. Kita sudah ada standarnya. Beres itu pasti kejual kalau minyak. Yang lain itu butuh edukasi, itu butuh grup, itu butuh ini ya, kolam ya. Rata-rata agen baru masih ngikut ke mitra atas belum bisa seterampil kita agen-agen lama presentasi itu ya. Nah, saya kasih challenge buat Anda yang memastikan stok 7 poin bulan April. Loh, ya ini sekalian ya. Jadi bagi Anda yang belum pernah, belum pernah warrior bintang 1 ya. Belum pernah warrior bintang 1 dalam tahun ini ya tentu saja ya. Saya kasih challenge. Saya kasih challenge kalau Anda memastikan stok 7 poin bulan April, Anda warrior bulan April, bukan Maret ya. Maret sudah nggak ada promonya. Jadi ambilnya April. Anda belajar dulu bulan ini, bulan April, Anda nekat untuk warrior bintang 1. Kenapa itu prestis? Itu duplikasi. Ya, saya kasih hadiah 4 macam suplemen ini. Ada mata naya, ada karistia, ada samples, dan amosa hijau. Ongkir nanti ditanggung oleh pemenang ya. Jadi yang ngambil warrior 7 poin bulan April, saya kasih hadiah ini. Anda coba. Tujuannya Anda nyoba dulu rasakan di badan Anda. Baru Anda nanti bisa cerita. Nah, nanti Anda bisa jual produk-produk ini. Loh, ayo, siapa yang memastikan bulan depan mau warrior? Anda punya stok 19 juta, hasilnya kalau Anda ngejar sendiri bisa 13 juta. Ayo, siapa yang mau memastikan? Bulan depan, nekat dah. Saya mau warrior. Saya kasih challenge buat yang belum pernah warrior. Nah, ketik
naik, saya mau. Warrior, bulan April. Saya 3 bulan nggak bikin challenge ya. Warrior. Baru bulan keempat. Ayo, siapa yang sudah lulus challenge dan mau nekat bulan depan, saya pastikan saya kasih hadiah 4 macam ini ya. Nah, kalau misalnya Anda, waduh Bu, ternyata saya nggak bisa 7 poin tiap bulan. Ini kan itu ya, 7 poin tiap bulan ya. Saya pertama kali pokoknya berani deh. Ya, 7 poin. Kemudian bulan depannya kan ada belanja BBS, jadi 8 poin. Tapi nggak bisa tiap bulan, mungkin 2 bulan sekali atau apa. Modalnya 22 juta memang ya. Jadi bulan pertama sekitar 20 juta, terus bulan depannya 3 jutaan lagi ya. Kira-kira segitu. Maka Anda dapat bonusnya, ada kupon BBS ini 14 juta. Jadi mungkin Anda butuh waktu 2 bulan, 3 bulan menghabiskan. Begitu ya. Pokoknya Anda tugasnya warrior dulu. Warrior dulu ya. Nah, pengusaha harusnya bisa lihat ini, ngiler ya matanya ya, harusan bisa lihat hasilnya ya. Laba ecerannya di Faras tuh memang cakep banget. Bu Renata itu yang lalu tergoda juga karena dia biasanya masak tiap hari 1 piring dapat berapa. Dia jual klasik satu biji loh kok dapat 80.000 ya. Laba ecerannya memang sangat menggiurkan. Asal Anda belajar caranya menjual Faras tuh gede banget ya. Laba ecerannya memang cakep sekali Faras ini dibandingkan produk lain ini memang gede banget. Kalau Anda bisa belajar kesehatannya gede banget hasilnya ya. Bisnis ini untuk Anda yang bukan cari mudah. Ya, ini berpikir besar, bermimpi besar, percaya hal yang besar dan baru hasilnya bisa besar. Kalau Anda mikir yang mudah-mudah, jual baju aja Bu, gampang. Tinggal foto-foto orang nanya. Itu anak SD juga bisa jualan kayak gitu. Jualan yang gampang Bu, taruh di Shopee aja, saya nggak usah presentasi. Yaitu anak SD juga bisa, banyak yang ngerjakan gituan, jualan mainan, jualan barang viral, itu nggak usah ilmu, pajang aja di etalase, memang bisa. Faras ini memang beda. Bisnis ini khusus Anda yang suka tantangan, tapi yang mau income-nya super besar, gitu. Bagi Anda yang pernah memulai bisnis apa yang hasilnya instan? Ada yang buka depot, ada yang buka catering. Banyak hal nggak yang harus kita lalui? Itu aja hasilnya nggak besar kok, sulit. Bahkan tidak sedikit yang buka usaha dengan gelontoran dana besar. Saya pernah lihat teman saya buka supermarket besar sekali. Dia jaga sendiri. Jadi kasir ada, cuma dia jagain sendiri. Sepi sekali usahanya. 3 tahun tutup. Bangkrut, nggak ngerti caranya mengelola. Ya, tidak bisa meraup keuntungan dengan cepat. Dipikirnya supermarket langsung sangat cepat. Enggak. Butuh proses, butuh waktu, semuanya butuh waktu ya. Lihat ini. Siapa yang kenal Tirto Utomo? Mungkin pada nggak kenal, tapi kalau Aqua, siapa yang nggak tahu Aqua? Bapak Tirto Utomo ini adalah sering dibilang orang gila. Kenapa? Karena dia menjual air lebih mahal daripada bensin. Air putih, air bening. Tahun 1970-an itu nggak ada air minum kemasan di Indonesia. Tirto Utomo punya ide yang gila, dianggap gila ya, menjual air mineral dalam botol dengan harga yang lebih mahal daripada bensin. Siapa yang mau beli air? Kan bisa didapat gratis dari sumur atau keran, kata orang-orang gitu ya. Tapi Tirto tidak mundur. Dia yakin bahwa air minum yang bersih dan praktis akan menjadi kebutuhan di masa depan. Dia sudah ngeliat itu, visinya sudah lihat. Matanya sudah bisa lihat. Ada satu masa di mana setiap orang membawa botol air kemana-mana. Bukan sekedar minum dari sungai atau sumur. Dia sudah lihat sebelum itu terjadi. Perjalanannya mulus, enggak mulus, penuh rintangan. Produksi aqua yang pertama dia rintis, awalnya sulit diterima pasar. Banyak yang menertawakan idenya. Tapi dia nggak nyerah. Dia sampai membagikan produk ini gratis di hotel dan restoran mewah untuk memperkenalkan ya. Kalau ada seminar mungkin ya, ada aqua gitu kan. Sampai kasih membuktikan bahwa air bersih dalam kemasan adalah kebutuhan bukan kemewahan. Sedikit demi sedikit aqua mulai diterima. Kesadaran masyarakat tentang
pentingnya air minum yang higienis meningkat. Dan perlahan-lahan botol Aqua dengan berbagai ukuran memenuhi rak-rak toko. Hari ini bukan hanya Aqua yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tapi sekarang industri air minum ini dalam kemasan banyak mereknya ya enggak mengalahkan harga bensin di pasaran. Visinya terbukti benar. Barang yang bagus mesti awalnya dianggap gila, pantas diperjuangkan. Dan hari ini kita semua adalah bukti dari keberaniannya, ya. Sekarang orang beli air mineral merek apapun, kalau ke warung-warung tanyanya ada Aqua, gitu ya enggak? Aqua branding pertama. Tahu nggak Aqua itu dapat keuntungan mulai tahun berapa? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun, 1 dekade. Sabar 1 dekade. Itu kalau nggak saking crazy rich ya. Dia menunggu selama itu. Tirto Utomo mendirikan Aqua tahun 73. Ya. Setahun kemudian. Baru terkena 80-an. Baru BEP, break even point. Baru keuntungannya naik signifikan. Baru pertumbuhannya pesat. Ya. Jadi kita tahu bahwa visinya akhirnya terbukti benar. Visi besar itu sering dianggap gila di awal. Tapi hanya mereka yang bertahan yang akan membuktikan kebenarannya. Barang bagus pantas diperjuangkan. Meski butuh waktu untuk dunia menyadarinya. Satu lagi. Siapa ini? Masayoshi Son. Gitu. Dia adalah orang terkaya nomor 2 di Jepang. Anda mungkin tidak tahu namanya, tapi kalau Tokopedia tahu, Grab, TikTok ini beliau investornya. Beliau berkata, hidup terlalu pendek untuk melakukan sesuatu hal yang kecil. Ini orang visioner gila, berani bertaruh besar. Dia ini adalah pendiri SoftBank, salah satu konglomerat teknologi terbesar di dunia. Dikenal sebagai investor jenius yang berani mengambil risiko besar. Dia mimpi besar mulai kapan? Umur 19 tahun waktu masih kuliah. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, ya, tapi dari muda impiannya besar. Nah, dia orang Korea tapi kuliah di Amerika Serikat. Dia itu akhirnya terinspirasi oleh visi masa depan teknologi dan pingin dia membuat daftar 50 tahun ke depan. Gitu ya. Orang pengusaha mesti punya visi itu, punya bisnis. Bagaimana ia akan membangun bisnisnya dan mengubah dunia. Dia bervisi bahwa teknologi ini kekuatan terbesar di masa depan. Jadi setiap rumah pasti akan punya komputer. Realisasi sekarang, pertama-tama orang meremehkan karena mahal ya komputer zaman itu ya, tapi terus maju, bisnisnya berkembang pesat. Dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi. Salah satu keputusan paling berani adalah ketika ia menginvestasikan 20 juta dolar di Alibaba pada tahun 2000. Waktu itu Alibaba masih perusahaan kecil, marketplace tidak terkenal, banyak yang menganggap gila, kalau sekarang sudah gila-gilaan ya orang buka marketplace ya. Tapi Masayoshi Son waktu itu yakin bahwa Jack Ma dan Alibaba akan mengubah e-commerce di dunia. Hasilnya, investasi 20 juta dolar berubah menjadi 60 miliar dolar, 3.000 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, 2 contoh ini, Tirto Utomo dan Masayoshi Son ya. Ketika Anda terjun di bisnis Faras ini, bisa nggak Anda melihat masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Faras yang begitu manjur ini akan ngebum, akan menjadi seperti apa besarnya. Dan Anda pada waktu itu jangan pernah keluar dari orbitnya Faras. Kemanjuran produknya luar biasa. Anda mungkin ngalami digosok-gosok aja sembuh, nggak usah diminum. 1 botol buat 7-8 penyakit. Tidak ada efek samping ke ginjal dan lambung. Budaya Indonesia asli. Barangnya masih unik dan langka. Anda bisa ngelihat nggak masa depannya produk ini akan menjadi seperti apa? Vocab ini ya, Anda perlu ya. Leader-leader perlu menguasai vocab ini. Anda bisa melihat nggak masa depannya Faras? Nah, Anda harus ketika mengarahkan orang untuk menjadi agen aktif, harus bisa membuka pikiran. Masa depannya Faras. Andai ya ada influencer yang luar biasa besar kayak itu ya, saya bilang si Lisa itu ya, boneka Labubu.
Ketika ada mungkin influencer yang sakit ya, artis, kemudian dia sembuh pakai Faras, atau dia ayahnya sembuh, istrinya sembuh, kemudian dia koar-koar Faras, itu pasti ngebum semuanya. Pak Putu ketika nge-branding di TikTok, wah itu para TikToker kebagian rezekinya. Tiba-tiba jadi banyak orderan Farasnya. Bukannya di TikTok, di Shopee, dimanapun, kita kecipratan semua. Karena semua orang lagi cari Faras karena nge-brandingnya Pak Putu. Lah Pak Putu owner. Kalau ada artis, influencer, anggaplah ya, siapa influencer yang paling terkenal, Deddy Corbuzier misalnya ya, dia itu kecetet misalnya ya, kemudian dia pakai Faras, kemudian dia bilang ini bagus, khasiatnya gini 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 gini, dia ngomong gitu meledak pasaran Faras. Anda sudah di track yang benar, tinggal panen itu loh, itu yang Anda harus lihat. Minyak ini kan luar biasa, jadi Anda harus punya semangat bahwa suatu hari pasti ngebum. Tinggal Anda cari orang yang influencer yang besar dan Anda pengaruhi dia pakai Faras gitu kan. Jadi kata-kata masa Yosison itu ya, jika kamu punya visi yang jelas tentang masa depan, jangan takut terlihat gila. Dunia akan menertawakanmu di awal, tapi suatu hari nanti mereka akan menyebutmu jenius. Jadi Anda harus belajar bagaimana untuk menceritakan Faras ke seluruh orang, terutama jajaran-jajaran yang punya pengaruh yang luas gitu ya. Nah, untuk memperkuat diri, seperti saya tadi bilang, saya pernah di multi level lain, tetapi saya tidak kuat. Kenapa? Saya tidak punya why yang kuat. Anda perlu motivasi dalam menjalankan bisnis Faras. Anda find your why. Cari mengapa Anda mau fight di Faras. Kebutuhan rumah tangga kah? Mau menyekolahkan anak yang tinggi? Anda pingin mobil supaya anak tidak kehujanan? Anda pingin rumah yang layak untuk orang terkasih? Anda ingin umroh untuk orang tua yang Anda sayangi? Anda ingin dana pensiun yang cukup supaya tidak ngerepotin anak Anda? Atau Anda ingin punya misi sosial, ingin mendirikan panti asuhan dan sebagainya? Anda perlu mencari mengapa Anda harus bergerak dengan kuat di bisnis ini. Motivasi kita itu akan menentukan sikap dan kinerja kita dalam bisnis ini. Karena bisnis ini nggak ada bosnya. Bosnya adalah impian Anda. Karena itu Anda harus berani bermimpi besar. Dan Anda setelah bermimpi besar, Anda berani bayar harga untuk mencapainya. Ya, ayo sekali lagi, belum ada yang ngomong mau mencapai peringkat apa bulan April. Ayo, ada yang mau warrior bulan April? Ingat ya, energy follows the mind. Jadi energi itu mengikuti impian kita, pikiran kita. Kalau kita memang mau peringkat warrior bulan April, mati-matian kerjakannya mulai bulan ini. Kenapa? Karena biar bisa titik poin supaya April pasti tercapai. Gitu loh. Jadi mulai hari ini, tanggal 17 ini Anda sudah, saya catat ya, Bujen catat ya, bulan depan itu saya akan warrior. Waktu itu saya mendengarkan videonya James Gui. Mengapa James Gui itu bilang ya ada satu sales, dia itu sales asuransi kalau nggak salah ya, dia penjual asuransi. Dari tiap tahun pasti tercapai targetnya. Ke luar negeri, kemana, Eropa sebagainya, selalu kena. Terus dia tanya, kenapa kamu kok bisa tiap tahun target tercapai? Dia bilang gini, apa orang asuransinya. Ketika perusahaan kasih pengumuman bahwa tahun ini misalnya ya, untuk pencapaian segini-segini omset sekian akan mendapatkan hadiah misalnya jalan-jalan ke Eropa misalnya gitu. Saya sudah beli koper. Koper ini sudah saya taruh di ruang tamu, dia bilang gitu. Hah? Kenapa gitu? Supaya setiap orang datang ke rumah saya, mesti nanya kan, loh, kok ada koper kamu baru pergi ya? Oh enggak, ini saya lagi siap-siap untuk akhir tahun saya mencapai peringkat untuk jalan-jalan ke Eropa gratis. Setiap tahun dia melakukan dan dia masuk targetnya setiap tahun. Kenapa? Karena dia kalau ngomong, sudah ngomong, enggak tercapai malu enggak. Manfaatkan rasa malu itu untuk Anda bekerja keras. Ngomong terus impian Anda. Target Anda harus ngomong terus. Supaya apa? Anda malu nggak tercapai. Nah, itu impian Anda harus sangat kuat ya. Supaya Anda berani melakukannya. Gitu ya.
Nah, oke, bagi Anda yang memang mau untuk mencapai impian Anda yang mau warrior, kita buka kelas challenge One Apps ya. Ini mulai start 14 Maret, itu Senin depan. Ya, syaratnya adalah yang pertama Anda bayar 100.000 untuk ikut kelas saya ini. Yang kedua, challenge-nya berlaku 2 bulan. Setiap 14 hari akan muncul hadiahnya. 14 hari yang pertama, kalau Anda merangkum, mendengarkan dan merangkum, ada juga tugas-tugas yang diberikan. Anda akan dikasih tugas prospecting, Anda akan tugas tebar brosur dan sebagainya, macam-macam ya. 14 hari yang pertama, hadiahnya satu mata naya, satu karistia. Anda 14 hari aja sudah cuan ya, sudah laba. Karena hadiahnya satu mata naya sama satu karistia kan hampir 400.000 ya. Kemudian 14 hari kedua, Anda dapat hadiahnya satu box Canson, satu Samples, dan satu Amosa hijau. Ini maaf ya, fontnya karena dari komputer saya pindah ke komputer yang ini. Dari laptop saya ke laptop ini agak ketutupan. Tapi ini Amosanya Amosa hijau ya. 14 hari yang ketiga, Anda akan mendapatkan hadiah satu can 60 ml, satu VR Ori, satu VR Rose, satu roll on Ori, satu roll on hot. Kalau Anda lihat, teman-teman challenge One Apps yang pertama lagi upload hadiah-hadiahnya, yaitu saya sudah ngomong, saya tidak akan ngecap ya. Jadi benar-benar saya kasih hadiahnya. 14 hari yang keempat, hadiahnya satu hot 60 ml, satu black Maiva, dan satu VNO 60 ml. Anda hitung aja. 1 juta lebih dapatnya. Kenapa saya minta Anda bayar 100.000? 100.000 tidak ada artinya buat saya. Tapi 100.000 adalah komitmen Anda untuk membayar harga bahwa Anda mau sukses di bisnis ini. Oke, saya ikut challenge-nya. Dan kalau nggak tercapai, sayang sekali karena saya sudah mengeluarkan uang. Jadi untuk kesuksesan Anda harus ada harga yang dibayar. Itu filosofinya. Kalau nggak mau bayar 100.000, cuma mau hadiahnya, nggak ada hadiah untuk Anda. Tidak akan ada kerja keras tanpa komitmen. Komitmen Anda harus mau ikut kelas ini, merangkum setiap hari. Kita ada One Apps itu ya. Dan tentu saja Anda harus punya ID, tentu saja untuk ikut challenge ini ya. Itu challenge-nya yang pertama ya, tanggal 24 Maret. Nah, untuk challenge yang kedua adalah untuk lulusan One Apps. Ini level 2-nya, yaitu challenge baca buku GoPro. Saya suka sekali challenge baca buku ya. Karena One Apps tuh pendek-pendek. Video lebih mudah dengerin. Anda sambil masak bisa. Tetapi kalau Anda baca buku, itu Anda harus duduk diam baca buku. Kadang baca tulisan panjang sedikit aja sudah stres ya. Nah, ini saya ajarin supaya Anda dalam, jadi orang dalam. Kalau orangnya deep thinking ya, mikirnya dalam, Anda itu bisa baca satu buku, bisa baca buku-buku berikutnya. Nanti gitu ya. Karena leader, kalau mau leader yang teratas ya, yang income-nya terbesar teratas tuh pasti suka baca buku semua. Gitu. Kenapa? Karena kita lihat video-video apalagi TikTok itu sangat merusak otak ya. Pendek-pendek sehingga orang dikit-dikit scroll, nggak punya kedalaman, nggak punya ilmu yang dalam untuk mengerjakan sebuah bisnis. Jadi Anda belajar baca buku. Ya, syaratnya yang pertama adalah beli bukunya GoPro. Tunjukin ke saya, beli bukunya GoPro. Dan bayarnya murah, cuma 25.000. Kenapa beli buku GoPro-nya sekitar 75.000? Saya kasih tahu ya, saya nggak butuh duitnya. Saya hanya butuh komitmen Anda. Kalau Anda berkomitmen untuk ikut kelas saya, ini bayar. Supaya apa? Saya meluangkan waktu enggak? Habis waktu. Waktu saya 300.000 loh per jam. Untuk memeriksa Anda semuanya, postingan kayak apa, presentasi kayak apa, semua loh saya dengerin. Jadi bayaran saya itu sebenarnya mahal ya. Jadi saya sudah ngasih ilmu, saya ngasih hadiah, itu sebenarnya luar biasa ya buat Anda yang memang mau sukses di bisnis ini. Kalau takut bayar segini, enggak usah ya. Berarti Anda enggak siap, sukses gitu aja, sudah. Yang ketiga, challenge-nya baca buku itu setelah selesai satu buku semuanya, nanti saya atur berapa halaman sehari, itu hadiahnya satu satis dan satu amosa ungu. Ya, nanti begitu Anda transfer langsung saya masukkan grup dan itu sudah saya akan bagikan cara baca bukunya seperti apa. Ada buku, ada postingan setiap hari dan ada
kalau misalnya Anda mau bikin kontennya dari yang dibaca itu akan ada hadiah tambahan yang lebih besar gitu ya. Kemudian manfaatkan ini webinar yang tanggal 19 Maret. Setiap kesempatan untuk mendatangkan orang itu masukkan aja. Ketika dibina di dalam sebuah grup ya, itu luar biasa sekali ya. Saya pada waktu barusan membuka webinar yang sebelumnya ya, bebas mah ya. Mulai tanggal berapa itu? Tanggal 1 Maret. Itu karena setiap hari saya mengisi di sana, saya sudah ngambil posisi adalah seorang yang ahli. Ketika orang ya, ini kebetulan pasiennya Bu Gesia, ketika dia konsul, kambuh terus Bu, gitu ya. Saya telepon. Dari asalnya mau Bu Gesia nawari Amosa 4 dus itu aja enggak masuk. Begitu saya telepon, saya layani konsultasinya, itu beli 14 box Amosa hijau, satu Amosa box, satu box Amosa ungu, satu klasik, satu roll on. Kenapa? Karena kekuatan grup, kekuatan di dalam habis webinar, kemudian webinarnya berbayar. Jadi orangnya kan mau sembuh. Orangnya sangat niat sembuh saat di webinar berbayar itu dilakukan yang lebih murah sebenarnya dari secangkir kopi begitu ya. Tetapi orangnya niat. Ada pertukaran antara ini ya, uang yang dibayar satu tiket ini ya sama kesembuhannya. Kalau orang mau bayar untuk sembuh, maka dia akan berjuang untuk sembuh. Itu filosofinya kita cuma gitu. Dan kemudian kita masukkan di dalam grup pembinaan bebas mah dan 30 hari dia baca setiap hari karena dia mau sembuh. Sortirnya pakai itu, filternya pakai itu, bayar. Ikut kelas-kelas saya, filternya apa? Bayar. Karena kita nggak mau sia-sia waktu kita. Kita pembinaan 30 hari. Kita nggak mau waktu kita sia-sia. Hanya yang niat sukses, hanya yang niat sehat, hanya yang niat sembuh. Gitu aja gitu ya. Beli tiket ini, beli 5 gratis 1. Tanya ke mitra atasnya caranya gimana. Ya. Challenge dari saya, beli 10 langsung gratis 2. Tunjukkan ke saya, Anda beli 10. Ya. Nanti saya kasih virus 1. Hadiah dari saya. Gitu ya. Oke. Oh, Ibu. Gimana bisa mendapatkan Bu Renata mau ikut challenge baca bukunya? Oke, tinggal beli ya. Ini bisa mendapatkan e-booknya, e-booknya ini. Oh, e-book bukunya ya? Bukunya beli. Bukunya beli di marketplace. Saya nggak tahu di Timor Leste ada apa nggak. Oke. Kalau udah ikut challenge One Apps, boleh ikut lagi? Ya, nggak boleh dong. Ini tentu saja orang baru. Orang baru yang belum pernah ikut challenge One Apps. Jadi untuk agen baru, yang agen lama tinggal menjalankan sampai sukses. Challenge-nya agen lama yang warrior. Ya, yang warrior. Ini kan investasi saya untuk agen baru ya. Agen baru yang berjuang gitu. Ikut kelas baca buku boleh ya, tapi kalau yang sudah lulus One Apps Challenge nggak boleh ikut lagi. Kemudian Bu Maria Siska, saya sudah ikut challenge One Apps tapi masih sampai Pisuka 5 Bu sama mitra atas saya. Apakah bisa ikut yang bareng Ibu? Bisa. Jadi memang saya sudah bilang ke Bu Maria bahwa hadiahnya dari saya. Jadi meskipun ikut yang sebelumnya. Tapi saya nggak tahu konsistensinya ya. Nah itu saya harus tanya gitu. Tapi nanti ikut lagi dari awal ya. Saya nanti harus bertanya lagi ke Bu Maria sampai mana setiap hari atau enggak dan sebagainya. Kalau misalnya belum konsisten ikut lagi di saya. Gitu aja ya. Tapi ngulang lagi nanti butuh waktu enggak? Tambah lama enggak? Gitu. Tapi Bu Maria itu sudah dapat materi saya sih. Jadi kalau sudah bisu kali ini mah ngulang lagi kan sayang. Lebih baik lanjut aja 5, 6, 7, 8 selesai nanti dikirimkan di saya hadiahnya gitu ya. Tapi konsistennya kan ini apa 1 hari pun nggak boleh bolong. Kalau bolong saya ambil hadiahnya. Sadis kalau saya itu. Kenapa? Karena itu melatih habit. Semua itu melatih habit. Jadi kalau Anda mau menolong anak Anda sukses ya, latih habitnya aja. Kebiasaannya aja dilatih. Jadi sampai setiap hari itu
melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi saya tuh membuat habit setiap hari buka One Apps. Setiap hari harus ada video yang diklik, dipelajari. Gitu. Itu habitnya. Karena kalau Anda belajar setiap hari, termotivasi setiap hari, maka Anda akan on fire terus di Faras. Jadi saya nggak mau Anda bergantung ke saya. Saya mau Anda bergantungnya ke One Apps, ke challenge, ke One Systemnya, bukan bergantungnya ke saya. Begitu. Jadi memang saya membuat habit. Baca buku juga sama. Saya membuat habit baca buku. Habit baru, baca buku. Gitu ya. Setelah Anda lulus One Apps, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk sukses, bukan tanggung jawab saya. Saya tidak wajib untuk mentorin satu persatu, tidak. Itu tanggung jawab Anda untuk sukses. Sehingga setiap hari Anda yang butuh sukses, Anda yang buka, Pisuka. Spesial Pisuka. Pisuka itu bisa terbuka lagi kalau Anda belanja 1 poin. Kalau Anda belanja 1 poin, baru terbuka Pisukanya. Ke 9, 10, 11, dan sebagainya. Jadi Anda harus belanja rutin tiap bulan kalau mau buka Pisukanya. Tapi ada spesial Pisuka yang dibuka juga untuk agen-agen yang pokoknya selesai 8 Pisuka, tapi belum belanja 1 poin, dikasih. Katanya Pak Putu adalah kenapa dibatasi 8 Pisuka? Kalau Anda belum bisa berhasil warrior, belum berhasil belanja 1 poin, belum bisa jual 1 poin setiap bulan, ikutilah Gi aja dari awal. Jadi bikin impian yang genah gitu, yang jelas. Bikin daftar nama lagi, ngundang lagi, begitu. Presentasi lagi, follow up lagi, itu aja diputer sudah. Anda tidak perlu ilmu baru kalau Anda belum bisa belanja 1 poin tiap bulan. Gitu Pak Putu bilangnya ya. Jadi benar-benar sengaja dibatasi 8 Pisuka supaya Anda tinggal praktek. Terlalu banyak ilmu itu ya tidak baik kok. Tidak gerak-gerak. Anda sedikit ilmu praktek itu lebih bagus. Gitu ya. Jadi tidak usah buka Pisuka baru kan ya Pak Putu. Seperti itu. Ya, baca buku. Oke. Ya, oke ya. Sudah jelas ya. Oke, manfaatkan ini teman-teman untuk webinar ini karena mahnya ini banyak produknya yang bisa saya anjurkan, yaitu selalu ada. Saya ngomongkan klasik, ngomongkan Samples, ngomongkan Amosa, ngomongkan Amosa hijau, ungu, roll on, kadang VR gitu. Jadi banyak produk dan sebentar lagi Pak Putu mengeluarkan tadi di grup BBS itu bahas tentang itu ya, kayak oatmeal tapi dari ubi ungu. Itu lagi. Jadi kalau ngumpul sama Pak Putu ya gitu, kita dapat info produk yang baru keluar. Bahkan kita bisa request produk yang minta Faras keluarkan. Jadi kita kumpul sama Pak Putu itu enak banget. Jadi warrior. Untuk challenge untuk agen lama yang sudah ikut One Apps Challenge adalah warrior. Benar-benar diniatkan warrior bintang 1 di bulan April gitu ya. Jangan ngeflow terus, bikin target. Yuk, manfaatkan ini ya webinarnya karena produk-produk mah akan banyak keluar. Jadi makin banyak kita menghandle orang mah, omset kita bagus dari sini. Bikin konten-konten mah. Bagi Anda yang sudah bisa presentasi produk dan bisnis, mulai masuk ikut TikTok Challenge atau apa, belajar bikin konten. Belajar bikin konten. Selama ini Anda upload konten dari Faras. Sekarang Anda belajar bikin konten, baik teks, baik video. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk sukses. Kita sudah tidak dampingi lagi. Kita sudah ngasih ilmu cukup banyak gitu ya. Anda belajar Shopee, Anda belajar apa? Belajar autodidak, belajar sendiri gitu ya. Anda belajar TikTok, Anda belajar sendiri. Ada TikTok challenge dari perusahaan, kalau sudah ketinggalan ya sudah gitu ya. Tapi Anda harus siap bayar harga, ikut kelas-kelas Shopee, ikut kelas apapun gitu ya, Meta Ads dan sebagainya, Anda ikut belajar. Pingin bisa YouTube Ads, silahkan Anda kuasai ya. Terserah Anda mau main di mana. Yang lagi rame memang TikTok. TikTok Challenge ini lagi rame, jadi kita semua nyerbu ke sana karena Pak Putu nge-branding di TikTok. Kalau Pak Putu nge-branding di TikTok, kita dapat remah-remahnya, yaitu ketika kita juga buat kontennya Faras, orang yang eh, sudah klik videonya Pak Putu, sudah suka, maka akan disuguhin juga konten-konten Faras. Jadi kita akan dapat kecipratan. Itu follow the shark ya. Jadi kalau shark itu ikan hiu, makan banyak daging-daging ikan yang besar-besar, kita dapat remahannya, dapat orderan 1 klasik, 1 poin dan sebagainya, itu dari remahannya. Jadi manfaatkan apapun platform yang Anda pilih terserah. Anda mau main offline
tidak apa-apa. Terutama yang di Timor Leste yang sinyalnya kurang. Jangan kejar online, kejarnya offline saja gitu ya. Belajar dari One App Challenge supaya ilmu Anda lengkap. Karena di sana ada semua materi, sudah produknya semua ada, cara jualan semua ada gitu ya. Kalau Anda gabung One App Challenge ya, mulai hari ini ya, mulai besok saya sudah keluarkan video pertama yang Anda harus rangkum. Nah, itu setiap video saya keluarkan hadiah satu Rosovara gitu ya. Jadi yang belum pernah ikut One App Challenge itu yang pertama kali mau ikut, jadi sambil menunggu 1 minggu di ruang tunggu, setiap hari Anda rangkum videonya, Anda kumpulkan setiap hari. Itu koleksi Rosevara dari saya. Nanti gitu tanggal 24 start One M Challenge. Jadi kan saya mengumpulkan orang terus ya. Start tanggal 24 Maret, terkumpul berapapun kita mulai. Nah, itu baru challenge One Apps-nya jalan. Setiap 14 hari keluar hadiahnya. 14 hari keluar hadiahnya. Sampai 8 minggu keluar hadiahnya. Cepet kaya Anda di Faras tuh. Belajar aja dikasih hadiah kok. Anda ngerangkum ini, nanti kumpulkan maksimal besok ya. Besok jam 9 malam saya kasih hadiah satu ya eukaliptus. Ya, jadi benar-benar Anda koleksi produk-produknya Faras, Anda coba dan kemudian hadiah-hadiah itu Anda pakai untuk diri dan untuk balur-balur orang lain. Mesti ngomset. Yakin saya pasti ngomset ya. Oke, siap. Bu Elena, siapa lagi yang mau ikut F Challenge? Ketik-ketik di bawah supaya saya tahu. Ya, nanti video ini kan direkam kemudian saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi pendaftaran terus dibuka sampai menjelang em, itunya apa hari hanya ya. Jadi tadi saya bilang buku 21 One Excellence tanggal 24. Jadi leader-leader silakan jabriin, semua suruh dengerin dulu, suruh rangkum dulu, kemudian boleh langsung start masuk challenge, langsung hadiah itu keluar tiap hari ya. Begitu. Oke, slide terakhir dari saya. Impian tanpa aksi hanyalah angan-angan. Jadi punya impian di depan itu betul penting sekali supaya Anda termotivasi setiap hari. Anda ngeprint gambar rumah, Anda ngeprint gambar mobil, itu yang saya lakukan ya. Duduk di mobil itu dari showroom ke showroom saya lakukan. Tetapi impian tanpa aksi itu hanyalah angan-angan. Kalau Anda sudah punya impian besar, aksi. Aksinya apa? Ikut challenge itu adalah aksi. Ya, aksi tanpa impian juga bingung. Jadi dua-duanya penting. Ya, tetapi impian yang diiringi aksi adalah kunci menuju kesuksesan. Ini ya, Anda lihat anak tangganya dari impian. Kemudian Anda yakin di Faras. Belajar, kerja keras, konsultasi. Gagal, coba lagi, belajar lagi, maju lagi. Ya, sudah berhasil duplikasi, bertekun sampai sukses. Faras menjanjikan Anda yang sukses mencapai sampai 9 kedalaman bisa sampai 145 miliar per bulan. Ya, itu yang kita kejar, gede banget. Itu visi yang kita pelihara. Jalankan Faras minimal 10 tahun dengan tekun di Faras. Karena hasilnya besar. Pegang visi itu seperti Aqua, pegang visinya dekade 1 dekade. Dia baru profit. Kalau kita enggak di Faras setahun aja Anda pasti cuan, sudah besar ya. Tapi pegang, Anda jalankan bisnis ini bukan sebulan 2 bulan, tapi 10 tahun. Karena saya mau hasil 1M, 100M. Bisa, begitu ya di Faras ya. Anda pegang, Anda punya target 50 juta boleh, 100 juta boleh. Itu visi Anda pegang ya. Impian tanpa aksi hanya angan-angan. Setelah punya impian, Anda harus aksi ikut challenge-challenge-nya dari kita. Supaya Anda punya ilmunya dalam presentasi. Anda bisa menjadi agen yang profesional. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, oh, satu lagi ya. Saya ini ya, boleh tunjukkan telegramnya. Jadi supaya Anda itu tahu apa yang Anda lewatkan kalau misalnya Anda tidak download telegram ya. Banyak sekali yang nggak download soalnya. Saya itu sampai heran. Ya, bentar ya. Ini gimana caranya? Bentar, saya pindah dulu.
Nah, Telegram kita itu banyak banget ya. Jadi kalau Anda menguasai Telegram, nah, kelihatan ya. Kita misalnya sudah masuk semua channel Telegram yang dianjurkan ya. Kita masuk testimoni. Ini ribuan ini testimoni ini. Ratusan atau ribuan ya. Jadi Anda misalnya ada orang konsultasi asam urat. Nah, ini ketemu 36 testimoni asam urat. Lihat enggak? Betapa mudahnya kalau Anda menguasai ilmu-ilmunya kita. Ya enggak? Nah, sekarang saya tunjukin ininya ya. eh Channel seminar kesehatan. Nah, kayak gini ya. Ini setiap hari saya ngisi materi di sini banyak-banyak loh. Misalnya Anda mau jual mata naya, Anda mau ngisi di grup Anda ya. Atau apa ya, katarak misalnya. Wes, ini banyak banget tuh ini. Materi saya tentang katarak. Kayak gini loh, ya. Jadi punya kita ini sangat lengkap. Apalagi One Apps-nya. Wih, seru. Ya. Ada yang mau belajar sedikit nggak? Cara apa ChatGPT ya? Saya ajarin sedikit supaya Anda ini ya. Supaya Anda tahu ya. Saya ini selama ini menjawab pakai ChatGPT supaya Anda ngerti. Ilmunya kita ini banyak banget. Kalau Anda nggak ikut kelas saya itu sayang sekali. Karena ilmu ilmu saya mahal-mahal itu. Anda kursus habis berapa juta itu kalau harus kursus semua. Mengapa saya jawabnya bisa sangat luar biasa? Saya tunjukin caranya ya. Nih, Google. Eh, ini kelihatan nggak ya screen share saya ya? Ini oke. Jadi Anda buka ya di ini ya, di ChatGPT ya. Itu Open AI atau ya ChatGPT-nya ya. ChatGPT. Nah, ini klik yang AI ini ya, Open AI itu. Nah, kalau saya memang login. Saya tunjukkan saktinya aja, ChatGPT. Belajar baik-baik kayak gini. Misalnya ya, saya itu sudah input semuanya ya tentang Faras ya. Faras itu apa sudah saya input. Jadi ChatGPT itu perlu dilatih supaya dia bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Saya sudah mengirim samples, saya sudah masukkan mata naya, saya sudah masukkan karistia, sudah saya input semua di sini ya. Caranya di dapat dari mana? Keterangannya samples, keterangannya Faras Klasik itu semua ada di Telegram kita ya. Jadi memang dipelajari. Nah, kayak ini ya, saya tadi ngisi ngisi materi ini di kiri itu ini yang saya itu ya, yang saya cari hari ini. Nah, ini misalnya ini ya, atasi asam urat pakai Faras Samples itu. Saya kasih tahu caranya saya ini ya. Ngetik apa? Bagaimana cara mengatasi asam urat dengan produk Faras dan Samples? Gitu doang. Nanti dia keluarnya kayak gini. Asam urat dikelola dengan, jadi Faras Oil, lalu di mana, Samples minumnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Begitu sakti. Aturan minumnya pun dikasih kok. Pola makan saya aja. Anda nggak usah bingung-bingung. Anda cari makan tinggi ini kayak ini ya, hindari makanan tinggi purin ini sudah dicarikan ChatGPT. Kalau Anda terlatih ini, Anda enggak posting di agennya enggak? Anda tinggal input farasnya, samplesnya, dan memang sudah ada ya, maksudnya sebagian besar di grup kita di apa? Telegram ya. Di Telegram kita itu ada ya. Saya tunjukin ya, di Telegram kita itu
Sudah Anda masuk di diskusi Faras ini ya? Diskusi Faras. Diskusi Faras ya. Anda harus masuk ini. Jadi pertama kali Anda gabung di Faras itu langsung masuk ini, diskusi Faras. Ya, nanti kita ada video-videonya di sini, video-video how to start. Ini video 1 sampai 11 ini setiap rangkuman saya kasih hadiah ini. Nah, ini koleksi, Anda koleksi hadiah dari saya, ada amosa, botolan, apa segala macam, nanti saya bantu ya. Pokoknya cepet-cepetan, masuk cepet langsung hari pertama, ngerangkum langsung saya kasih hadiah. Nggak boleh telat pokoknya, 1 hari, 1 video, tiap hari dengerin. Ya, kemudian cara terapi Faras. Anda cari apa aja di sini ada, lihat. Asam urat tadi ada. Nah, ini sudah ada nih di sini, ya. Cara ini diabetes. Ada di sini semua. Anda kalau menguasai ini, waduh, sakti sudah. Sakti banget. Ya, kita punya banyak sekali channel, masuk satu persatu. Terutama yang diskusi Faras tuh saya sudah kasih sangat lengkap ya. Ini event, promo, cara terapi, materi bisnis, konten Matanaya, foto video lucu aja saya kasih untuk konten di Facebook, motivasi semua saya kasih. Jadi Anda dari awal agen-agen nggak sulit, sudah sakti semua dari awal ya. Jadi ikuti challenge kita supaya Anda itu bisa menjalankan Faras dengan baik. Nyari testimoni bisa, nyari produk apa semua bisa kita ajarin ya. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Tidak ada gambar muncul. Oh, ya. Nanti di rekamannya ada ya. Oke. Oke, saya kembalikan ke Bu Renata. Ya, terima kasih Bu Jen. Ilmunya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi pesan dari yang kita dengarkan sore ini, jangan menyerah. Jangan menyerah itu dalam arti 1 bulan, 2 bulan sudah pergi dari orbitnya Faras. Nah, rugi sekali kan? Karena kita tunggu di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ketujuh seperti Bu Jin ya. Butuh proses yang luar biasa karena potensi bisnisnya di Faras ini memang luar biasa. Saya saja sudah bisa sebagai bukti bahwa saya lebih cenderung ke Farasnya. Tapi saya harus besarkan dulu. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ke mitra atasnya. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin di webinar-webinar yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Bapak Ibu adalah Foto orang-orang bersama yang dulu buat absen, Bu. buat Absen absen. apa ke pengumpulan soalnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon dibuka kamera Kameranya video. dibuka, teman-teman semuanya. Ini buat absen, jadi kalau ngumpulin saya cek dari sini. Apakah Anda hadir apa enggak? Yang hadir yang dapat hadiah soalnya, ya. Mm-mm. Oke. Lumayan. Rekaman hari ini dikirim ke, nanti saya kasih link Telegramnya, Bu Helena. Jadi dikumpulkan di Telegram, nanti apa akan direkapkan oleh mitra atasnya ya. Yang belum buka, ada yang belum buka kamera, silakan dibuka Bapak Ibu. Oke, ini sudah saya record semua. Oke.